Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi athamana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan semakin mendekat dengan kita. Mendekat kita kepada Allah dengan ibadah, mendekatnya Allah adalah dengan pengkabulan doa-doa kita, dengan pertolongan kepada kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, kadang-kadang manusia itu hanya mengandalkan akalnya, mengatakan bahwa apapun yang masuk akal itu dinyatakan ada, yang tidak masuk dinyatakan tidak ada, atau namanya mustahil. Contohnya saja, kalau orang makan kemudian kenyang itu masuk akal, kenapa? Karena diisi. Tapi ada juga orang yang tidak makan kok kenyang, itu nggak masuk akal. Itu hal yang mustahil. Kalau Pak Asmuni mengatakan dari yang mustahil. Nah, pada Bapak Ibu, kalau Allah itu mempunyai ilmu yang lebih luas, kekuasaan yang lebih luas, yang kadang-kadang itu tidak masuk akal, maka kemudian ketika Allah Ta'ala sudah ikut andil pada urusan kita, maka tidak ada hal yang mustahil. Semuanya tertutup meskipun tidak masuk akal. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul bila Allah ikut andil, tidak ada hal yang mustahil. Meskipun tidak, tetapi itu akan terjadi. Kita awali dengan janji-janji kepada kita, atau menunjukkan bahwa Allah yang maha menolong pada kita. Di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-150, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang serumuhu fala ghalibalahu, jika Allah sudah menolong kepada kamu, maka tidak ada kekuatan manapun yang dapat mengalahkan kamu. Pada orang pada Bapak itu, orang beriman cuma 313. Sedangkan orang kafir jumlahnya 1000, berarti 3 kali lipat. Tetapi karena ditolong Allah, orang akan menang. Jadi tidak akan memenangkan atau mengalahkan orang 1000 daripada perang yang lainnya.
Jadi kalau udah menolong kepada kita, nggak ada kecuali yang dapat mengalahkan kita. Atau kalau kita terapkan pada masalah kita itu, ya, kalau Allah sudah menolong kita, nggak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua masalah akan selesai dengan ronda otak. Tetapi yang terpun, dan jika Allah membiarkan kamu, Allah tidak menolong kamu, Bamang yang membatihi, maka siapa yang akan menolong kamu setelah Allah? Maksudnya, kalau Allah membiarkan kamu, maka kamu tidak ada yang bisa menolong. Ya, makanya Pak Ibu, kita harus mengharapkan pertolongan dari Allah. Walau dan kepada Allah, bertawakalah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Setelah kita berdoa, kemudian berikhtiar, kemudian bertawakal, Allah bisa memberikan kepada kita keberatan, juga bisa memberikan kegagalan. Lah, berat dan gagal itu kadang-kadang sesuai dengan hikmahnya Allah. Kadang-kadang ketika kita diberi berat supaya kita tidak sombong, ya, dan kita supaya kita tidak menyesal atau kita tidak sedih. Makanya pentingnya tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal adalah mewakilkan semua urusan kita ini kepada Allah. Allah sampaikan pasrah hubungan kepada Allah. Semua diserahkan kepada orang dan yang lebih kuasa. Kemudian di surat Muhammad dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, intang semua yang surkum, jika kamu mau menolong Allah, Allah akan menolong kepada kamu. Jadi syaratnya kita mendapat pelan, kita mau menolong agamanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita pelajari, ya, kita hayati, kita tabligkan, kita dakwakan, kita pertahankan adalah cara kita menolong kepada Allah. Lah, kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita nggak peduli dengan agamanya Allah, nggak mau belajar, menghayati, mengamalkan, mendalam, maka Allah akan menolong kepada kita, ya. Nah, kalau kita ditolong Allah, kemudian mewariskan agamakum, dan Allah akan semakin mengokohkan telapak bagaimana keimanan kamu. Semakin ditolong, semakin kokoh hatinya. Contoh seperti Bilal. Ketika Bilal sudah diberi hidayah Allah masuk Islam, ya, kemudian juragannya namanya Umayyah bin Khalaf marah besar. Wahai Bilal, kok beraninya kamu iman kepada Muhammad? Kamu keluar dari Islam? Tidak, wahai juragan, ya. Kalau nggak mau tak siksa kamu, silakan disiksa, ya, sampai disiksa. Dibuka bajunya, ditelungkukan di padang yang sedang membara, mesti ditopik batu, ya. Sampai kemudian Umayyah berkata, kamu seperti itu sampai mati, atau kamu keluar dari agama Muhammad, ya. Bila kemudian katakan akad, Tuhanmu cuma satu dan sebagainya. Atau ketika tukang sihirnya Fir'aun kalah dengan Nabi Musa, kemudian langsung beriman kepada Nabi Musa dan diancam oleh Fir'aun. Itu tukang sihir, kok bisa kamu kepada Musa, belum izin kepada saya? Kalau kamu nggak mau mencabut imanmu, akan aku potong tangan dan kamu dengan bersilat, ya. Kaki kanan dipotong, kanan kiri dipotong, atau sebaliknya. Apa kata tukang sihir? Jangan katakan silakan. Kamu hanya bisa menguasai jasad saya, tapi nggak bisa menguasai rohani saya, iman saya. Kemudian dipotong lagi, dipotong tanpa adanya anestesi, langsung dipetok pakai pedang.
ya. Tidak rasanya bagaimana, tapi imannya sudah begitu kuat, ya. Kemudian juga di surah Al-Hajj dikatakan, yang suruh dan sungguh Allah akan menolong kepada orang yang menolong kepada Allah. Jadi ada jual beli, ya. Kalau kita ibaratnya membeli, ya kita harus bayar dulu, akhirnya kita akan dapat barangnya. Dengan Allah, Allah menjual pertolongan, Allah menjual surga kita yang beli, ya. Banyak orang belinya pakai niatan, pakai amalan, pakai pengalaman Allah. Semakin banyak bayaran kita, maka paling juga akan semakin bagus. Makanya mungkin semuanya berusaha meningkatkan upaya kita untuk kepada agama dengan cara kita banyak belajar. Terus kita amalkan dalam hidup kita, ya sunatnya monggo dilazimi, baca Qur'annya monggo dilazimi dan sebagainya. Sehingga nanti semakin kokoh usaha kita dalam rangka kepada menolong Allah juga akan banyak menolong kepada kita, ya. Kemudian di surah Al-Baqarah ini mengkisahkan ketika Rasul dan sahabat itu dalam keadaan terpepet, ya, di embargo orang-orang kafir kurang lebih selama 2,5 tahun. Ya, orang Islam dikumpulkan dalam suatu wilayah, nggak boleh berhubungan dengan orang kafir, nggak boleh dagang, nggak boleh macam-macam. Akhirnya apa? Bahan makan yang dibawa semakin lama semakin habis, ya. Sampai kemudian ada yang makannya itu ujung daun kurma, larang benar. Mak menko pucukan darah, mergoda dan pucukan darah kurma, ya. Sampai kemudian dia masuk pada Nabi dan wahai Nabi, apakah engkau tidak memintakan tolong kepada untuk kami ini? Kamu sudah makan belarak kurma, ya mau saja boleh pakai. Sampai kotoran kamu seperti kotoran kambing. Misalkan yang dimakan sama dengan yang dimakan kambing. Kalau kita ngomongnya, maaf ngantek godong maru, godong tolong dengan imam mergodeng, tidak ada makanan. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, wahai sahabatku, kita ini belum seberapa, ya. Kita masih bisa makan meskipun belarak kurma, takkan bisa makan. Orang yang dulu itu memperlakukan itu sampai kepala dikasihkan gergaji, ya, kemudian digergaji sampai terbelah jadi 2, ya. Kemudian disurai, dijumpati pakai jungkat besi, ya, sampai kemudian nggak tetap lagi tulang-tulangnya. Kemudian kakinya ditambahkan dengan kuda yang ada utara satu, yang diberikan selatan. Kalau dicabut kudanya satu ke utara, satu ke selatan, tulangnya sempal, ya. Itu orang-orang yang dulu. Kamu kan masih bisa makan darah kurma, kalau kita kan masih bisa makan rakitan soto, rakitan kok soto, ya. Nah, kita belum seberapa baik. Sampai Allah turun ayat, hatta ya Rasul, sampai Rasul bersabda dalam kata matan nasrullah, kapan mau datang? Ini kita sudah menderita kok nggak datang. Allah katakan ala innal qarib, kalau bahwa para sangat dekat, memang belum titi wajib sing sabar. Jadi saya mau nanti kalau kita sedang diuji, kita jangan gigi mongso, mongso. Durung mangsane kok wis mbok panen, ya. Kalau mecekane kok mbok gebyoki ora enak. Oke, kita jangan gigi mongso enggak tidak maksimal. Ya, memang tidak mudah. Nah, kalau kita yakin, maka kita akan diberi kekuatan. Lah, ketika sudah masa datangnya pertolongan nanti, kita akan selalu diberikan berbagai macam pertolongan.
Ya, lagi mari semuanya harus bersabar menunggu pada penolongan. Dan ketika datang tidak ada hal yang mustahil. Kita lihat yang pertama kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika ibuku mendakwakan Allah, kemudian Raja Namrud itu marah besar. Kenapa? Karena Ibrahim itu mengajarkan agama baru, meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka tidak mau lagi menyembah kepada berhala. Terus suatu saat ketika Nabi Ibrahim itu kemudian diajak untuk berburu, kemudian dia tidak mau. Wah, perut saya sakit, saya baru saja absen, gitu. Absen anggone ikut raja. Nah, ketika mereka sudah keluar dari kota untuk berburu, terus Ibrahim singkat-singkat menghancurkan berhala-berhala mereka dan menyisakan satu berhala yang besar. Ya. Nah, ketika mereka datang dari berburu kemudian terkejut, kok berhala kita mati semuanya, hancur lebur, tinggal satu tok yang paling besar. Ini kelakuannya siapa ini? Nah, oh paling-paling ya Ibrahim itu yang tidak suka dengan berhala kita. Maka kemudian kita tangkap saja. Nah, kemudian mereka katakan harikuhu, enaknya saya diwobong mau sate baik belum tuh. Ya orang yang kurang aja dengan tuhan-tuhan kita. Ya dibuatlah saja. Wang suruh ayat kemudian tolak Tuhan-Tuhan kan. Ya kita bakar Ibrahim ingkun tumpah ini. Ya ketika kamu akan berbuat. Jadi ini betul harus dibinasakan dengan cara dibakar biar mati, biar nggak ada orang yang model seperti Ibrahim tadi. Ya, dalam kesempatan itu yang namanya api itu punya sifat membakar. Apapun yang dibakar api akan hancur. Ya. Yang namanya kayu bakar, kalau kena api ya hancur jadi apa? Jadi arang, jadi abu. Demikian manusia kalau diobong, ini ampun dipakai Pak Mulai, itu akan obong, ini rapor soalnya dia mau praktek. Kemudian apa? Ketika dimasukkan dalam api, Allah katakan kulna ya narukuni bardan. Wahai api, sekarang kamu jadilah dingin, jangan panas. Biasa panas, sekarang dinginlah. Wassalamun ala Ibrahim, dan selamatlah Ibrahim. Ya kemudian Bapak Ibu kita lihat Ibrahim betul-betul masuk ke dalam api, slap masuk. Ya, kalau dia dari orang ya, kemudian mereka berpikir mati, Ibrahim, wobong, tidak ada. Kalau kita bahasakan mati. Kemudian memang apinya semakin besar. Ya. Sampai kemudian kayunya habis terbakar, Ibrahim kemudian keluar dari api yang sudah mati tadi. Mereka kemudian jadi kecewa. Loh, bahkan orang mati. Nah, kenapa? Soal yang mustahil. Kenapa? Karena Allah turun tangan. Harusnya mati, tapi nggak mati. Kenapa? Karena Allah turun. Siapapun di alam Allah, kalau kita menghadapi suatu masalah yang sangat pelik pun ya, mau dibunuh oleh orang lain, sudah sudah disiapkan, gitu. Tapi kalau orang tidak mengejar, ya tidak akan mati. Sudah minta dipastikan lagi, itu kena pas kepala. Jadi apa itu? Itu sampai masuk, itu orangnya nggak mati, orangnya biasa saja. Kita adapun kena baru enak, tapi nggak mati. Sampai kemudian diambil Pak Dokter, sudah popok, tembak sini, kemudian dibawa ternyata yang kena apa? Yang kena mushaf yang di kantong, ya, dadanya nggak kena, yang kena mushafnya, kena mushafnya tadi. Itu Allah ditolong oleh Allah. Ini yang seharusnya mati tidak akan mati. Kenapa? Allah turun tangan. Ya, oleh Allah nanti banyak contoh ya.
orangnya sudah sakit komplikasi ini, kompleknya ngumpulin jamu komplit, gitu. Terus Pak Dokter sudah angkat tangan, bahkan angkat kaki sekalian. Pun Pak niki garane biasa kondur menika pun diterima-terima nih, pun ditenggo mawon. Tidak ada seorang ibu kanker kandungan sudah stadium 4, ya. Terus kemudian disuruh pulang Pak Dokter, sudah bilang sama suaminya, Pak, saya tak menunggu kematian saya titip anak-anak, saya tak menunggu mati dengan beristighfar, semoga saya kosong kok. Istighfar Pak, bukan mati Pak, mari. Loh, kita tahun depan hamil lagi, alhamdulillah. Kita kenapa? Kita turun tangan, gitu. Ya. Kita yang lainnya. Ada anak namanya Fajar, lahir itu lumpuh otak Pak, nggak bisa apa-apa. Lumpuh otak nggak bisa apa-apa, mengaku nggak bisa. Sama ibunya bapaknya diperdengarkan murutan itu 24 jam sehari semalam. Entek mulai lagi, gitu. Sampai umur 11 tahun apa 30 juz Al-Quran. Kita usia sekitar orang apa juz 30. Ya, malah juz menolak juz pertama saya apa. Kita kenapa? Karena nggak ada permohonan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah apapun, jangan jaga kepada siapapun, karena kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan kepada orang yang kaya, orang yang kuasa, jangan. Ya, kepada kita harus menyampaikan keluh kesah kita. Terus kemudian juga di surat dalam surat itu, ketika Ibrahim itu akan dimasukkan ke dalam api, kira-kira apa yang diucapkan? Ya, ada yang mengatakan ketika Ibrahim sudah dilemparkan begini, Jibril berkata, wahai Ibrahim, kamu tak tolong mau enggak? Tak tolong mau enggak? Ibrahim berkata, amma anta nek penjelan mau enggak? Kamu nek Allah saya. Panjenengan sudah sakit kemudian ditolong kan biasanya mau tuh, tapi nek nolong enggak mau. Kemudian masuk, ya sebelum masuk kemudian dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man mencukupi bagiku Allah senikmat-nikmat pada saya. Ya, di sana adalah Allah Ta'ala, sing boten butuh napa yang lainnya, gitu. Ya, nikmal maula wa nikman nasir, senikmat-nikmat pakai dan senikmat-nikmat penolong itu adalah Allah Ta'ala. Itu harus kita pahami Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi, ketika suatu saat kita menghadapi masalah apapun, yang kita tahan adalah hanya kepada Allah. Kalau sakit tidak begitu, ya Pak Dokter, obat, terapi itu cuma Allah sarana saja. Ya, ada orang yang sakit jantung, dilakukan di rumah sakit khusus jantung. Sehingga dokter ahli jantung, obat jantung, alatnya ya alat jantung. Ini kan tadi mati loh Pak. Karena itu cuma intinya, tapi Allah Ta'ala. Demikian juga ketika Nabi dan sahabat dikupeng, ya, dikupeng oleh beberapa orang-orang kafir, ya, kupeng. Ya, kemudian dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ni'man nasir. Nanti pakai seandainya saja. Kita dipakai utang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi ngopo kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ni'man nasir. Wes utangnya rasa sahur, tak lunasi tak tambah 1.000 apa? Kita kan. Jadi ngomong praktek.
Ngapunten iki mboten guyonan, dipraktekke mriki ngoten. Apapun begitu. Saya pernah ke Surabaya sama ngantar anak-anak sekolah, kemudian maaf saja ada urusan dengan polisi, mumpung saya kan bukan pengurus, saya cuma paling kelas. Mumpung ada kan, itu belum selesai urusannya Pak Polisi. Kenapa? Gini, terus saya mau turun, tetapi saya berdoa dulu, Kemudian Pak Ustaz tanya, gimana Pak Ustaz? Hampir ini harus kan. Kemudian dia buka itu, ternyata pakai kupu seperti ini, dalam bodoh-bodoh Pak Haji Ustaz. Kemudian jadi selesai Bapak Ibu, jadi selesai. Kenapa? Kita doa dulu benar. Amun langsung dungo sejalan ke kale, jadi selesai. Nanti kita ada triknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil mana sih? Ketika kita menghadapi sesuatu yang mencekam juga begitu, kita supaya nanti itu kita akan diberi kelawan tadi, ini doa itu bukan cuma lamis, tapi harus kita yakini yang bisa nolong kita cuma Allah Ta'ala, dan Allah bisa nikmat penolong bagi kita, nggak usah pakai embel-embel, Allah sama yang lainnya, insya Allah akan jadi baik, kita berusaha untuk menjaga mentawakkalkan hanya kepada Allah. Lain Nabi Musa juga begitu dalam kasus yang hampir sama, setelah mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, kemudian masih ada sekitar 7 tahun di Mesir, kemudian dia dikejar oleh Fir'aun. Terus suatu malam Allah perintahkan Nabi Musa, nanti malam kamu pergilah ke utara, dari arah utara, dengan umatmu. Umat enten sing sepuh, enten cili-cili enten sing tua tapi kebanyakan ibu-ibu juga ada ibu. Kemudian malam itu keluar dari Mesir. Pertama mulai Fir'aun, ada yang mengatakan Fir'aun itu kemudian mengerahkan pasukan sebanyak 1,6 juta. 1 ton matus pasukan ngoyak wedok-wedok, sepuh-sepuh, dengan Nabi Musa itu kira-kira bisa nggak? Bisa sekali, Nah, kemudian dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara, falamma ta'al jam'ani, ketika kedua kelompok sudah saling melihat, orang itu sudah melihat Fir'aun di belakangnya, kira-kira pripun, langsung Musa, maka Tuhan berkata, aduh, inna lamut maupun kita pasti akan kena ini. Mereka pakai kuda cepat-cepat, kita Yusengko kalau cepat, yulai so cepat, dan cepat mbak, kita pikir cepat. Musa tak cekal kalau Fir'aun. Nah, kemudian Nabi mengatakan, Allah inna ma'ya Rabbi. Gak usah tergesa-gesa, gak usah kalau kita bersama orang, bertinggalkan dari mana dia tidak yakin, cepat-cepat piye ngonek mati piye lah, tenang piye, depan laut belakang tentunya Fir'aun, maju mati mundur tewas, terus pripun kita. Kemudian Fa'auha ila Musa, Allah pada Musa an ibrik di asfal bakar, pukulkanlah tongkatmu itu di laut. Ini aku betul sak ditakon, apa hubungannya dengan betul Nabi Rasul dibantah kita. Allah perintahkan. Ini kita mulai Allah Niki dengan aku bayar 5 juta. When dikon dikir boleh nopo, benar. Kita dikit, kita harus puasa dan sebagainya. Itu sebagai pendekatan. Enggak langsung angkat. Jenenge tongkat geblok ini paling. Akhirnya yang muncrat tok. Kalau menurut akal, ini enggak pakai angkat.
Ini pakai firman Allah Ta'ala kepulukan blok. Pamal karena kulit firman kalau nanti kemudian menyiba, tertiba, kemudian seperti jalan biasa. Kalau ini bagi kalian yang biar kayak begini, kira-kira berapa tingginya? Kita Pak, meter. Dhuwure niku 800 meter. Tapi namanya dinding itu tingginya itu 800 meter. Ngomong-ngomong itu tingginya itu 800 sampai 900 meter. Namanya laut itu paling dangkal itu kurang lebih 500 Pak. Lu yang paling cetek yang laut sedang itu 500 sampai 1000, yang dalam di atas 1000. Yaitu seperti menyibak, kemudian kering, bukan becek, kemudian bisa dilewati gitu loh. Lah, memang sebabnya kalau ngejar terus kemudian bisa, tapi kemudian Allah kasihkan yang lainnya. Ojo ditutup isi. Nanti kalau kita ngetot kemudian kita tenggelam, kita bahaya. Tapi mana biar mereka sampai sana enggak berarti seperti ini terus. Enggak sampai sana, kemudian enggak menaruh, kemudian dia jalan. Ketika jalan kemudian disatukan lagi, kemudian mereka jadi terkubur di dalam lautan. Lah kisah Bapak Ibu, kita jangan cuma kisah, tapi Allahnya Musa sama dengan Allah kita. Tuhan kita sama dengan Tuhannya Ibrahim, sama dengan Tuhannya Musa. Janjinya juga sama. Lah sing beda namane kira-kira. Sing beda amanahnya, sing beda imane. Riko iman tenan kaya iman iku ora patek tenanan. Gitu. Yakin kita kadang-kadang kurang tenanan gitu. Gitu. Kalau duit kira yakin pundi. Cek yakin itu boleh. Kemudian kita ubah. Dengan apa tadi saya sering kadang-kadang kita sering mendapatkan suatu masalah itu supaya kita yakin kepada Allah. Contoh saja umpama penjalan ditawari Pak, korban apa mboten? Wah, niki nek simpanan iki 1 juta sak kali lho. Dite 1 juta ten Pak, ditakoni korban mboten Pak? Oh, korban sing paling gede pinten? 10.000, 10 juta. Oh. Sing dijalan apa? Jelas rekeningnya 100 juta. Itu Pak kalau mboten duwe simpanan mau 1.000 rupiah. Dia pun aja jawab. Dia pun wani jawab. Insya Allah tenanan nih bu. Kadang-kadang kita masih memang harus diuji Bapak Ibu. Apa yang lainnya? Ya. Lah kalau kita masih maksan jaga kepada Allah, ya kamu tidak akan mau bantu pada kita. Maaf saja, ada yang menghitung. Kalau kita tahu 50%, maka yang Allah tidak akan bantu. Allah akan bantu cuma 50%. Kalau kita tahu yang 80, ya kita dibantu 80%. Ya, kalau tidak dibantu Allah dan sebagainya. Kalau Allah nggak tawakal, ya Allah tidak akan bantu. Makanya mari kita semuanya latihan untuk tawakal kepada Allah. Mau walaupun kepada setelah kita ikhtiar. Ikhtiar itu hanya sebagai sarana untuk mendapatkan, yaitu peran dari Allah Ta'ala. Hanya sebagai sarana supaya kita bisa mendapatkan pahala dalam beramal soleh. Kita sakit, yuk kita buat ke Pak Dokter, diperiksa atau pakai terapi dan sebagainya. Yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Nah, berkata fa'idha mantu fahuwa yasfi. Ketika aku sadar Allah yang menyembuhkan saya, Allah bukan yang lainnya. Caranya ada yang pakai obat, ada yang pakai terapi, ada yang pakai sego bagi bagi Pak Lurah malah rebahan nama sego malah malah. Kamu udah bilang kamu pakai sego deh. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang kita pada Allah Ta'ala kemudian diteruskan, kemudian Allah Ta'ala selamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya. 1.600.000 masuk ke
laut semuanya kampung kabeh sak pedang-pedang sak kuda-kudane wae. Nek ajeng medang membabat karo laut ya babatan ngono. Ya. Akhirnya kemudian Fir'aun ketika mau meninggal dunia kemudian dia beriman. Ya sampai itu kemudian beriman aman tuh birofi Bani Israil. Kainan tuh pada tuanya kemudian takluk sama mereka plok ya. Tutupnya itu takluk plok kemudian tidak diterima. Ya akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Dan jasanya dilempar di daratan supaya menjadi ayat dulu menungso sing dhewe paling berwalahan seperti ini. Lalu begitu kadang-kadang ya masih ada Fir'aun model seperti itu. Meskipun tidak ada bukti nyata, tapi yang nama itu godanya memang jasa sekali. Ya, tetap ada orang yang Fir'aun zaman sekarang banyak sekali. Bahkan mungkin seperti kita kadang Yusuf Fir'aun badan kita ini. Kita harus berusaha menghindarkan dari sifatnya Fir'aun, yaitu kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Terus juga di surat Al-Baqarah surat yang terakhir 9 mengatakan baik najakum min ali Fir'aun, dan sungguh kami telah selamat kamu dari siksaan Fir'aun yang yasumunakum, yang penuh berbuat kepada kamu, menyiksa kamu. Ya, sudah abna angkum Fir'aun itu telah membunuh anak-anak laki kamu. Ya, ketika orang Fir'aun lahir kemudian putar langsung ditebas sama apa? Bulu balangnya Fir'aun. Ini ngampun dan ibu laki barang kemudian di depannya nanti langsung dibuka. Kira-kira rasanya bagaimana? Anaknya dipedang di depan ibunya. Ya. Kemudian yang dihidupkan dalam tangan diperlakukan dengan sebagai budak. Itu yang putri-putri. Laran yang kedua itu merupakan balakon milakun anti, suatu balak yang sangat dari otak kepada kita. Karena kita tidak mau mempertahankan namanya otak, makanya baik namanya berusaha untuk membuat Allah semesta ditolong Allah. Ya, memang semua harus pakai resiko. Tidak, wong di bujun itu resiko badan, resiko badan. Wong mana di bujun dari resiko badan, resiko makan resiko itu. Lagi ada anak mungkin yang kamu, dia anak resiko badan, ini resiko badan sih berapa sebenarnya yang kamu tak. Jadi pamen panggil resiko panggil, sikile patah barang badan kita dan sebagainya. Nyamar damai beresiko, semua ada semua bilang resiko yang paling ringan itu kalau jadi orang beriman, resikonya paling mati lah. Sebaliknya resiko orang yang berkata orang kafir, resikonya merokok, kolidina pihak abadan. Sapenak wong kafir tentunya lah, sepenak wong iman dan suarga. Gimana? Sak rekoso wong iman ibadah di dunia, jin rekoso wong kafir disiksa dan neraka. Penak mati wong kali wong kafir. Ning apa dipanggil tentuno lah penak wong kafir, tapi penak wong kafir sementara. Tenaga penak wong iman. Ya jangan dibandingkan setan dunia tok. Penak kali penak, kali penak. Rapena wong iman itu cuma sementara. Sementara rapena wong kamu selamanya. Makanya kita semuanya berusaha untuk bisa mempertahankan iman kita dengan risiko apapun, insya Allah akan diganti dengan nikmat-nikmat surga. Jangan sampai menjual iman kita hanya untuk mendapatkan nikmat dunia yang sementara, resikonya masuk neraka selama-lamanya. Dan semoga Bapak Ibu dijaga Allah dari kekamilan, dijaga iman kita sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna
alaina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Akhir dengan majelis subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.